Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3068-3070 Bab 3068, Little Sister. Landon Sen mengerutkan kening, ternyata orang yang mengeluarkan perang salib adalah Ning Xiaoyao. Terima kasih atas perhatian Santa. Kali ini, Sen telah menyelesaikan misinya. Aku ingin tahu apakah dia bisa mendapatkan poin kontribusi yang layak dia terima. Landon Sen mengajukan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Ning Xiaoyao melingkarkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan nada dingin, kamu ingin menjadi cantik, tetapi orang suci ini telah mengirim untuk membunuh pemimpin pembudidaya setan Wulin. Jangan mengira bahwa pembudidaya setan Wulin ini pergi secara tidak sengaja, kamu bisa melakukannya. Ambil kesempatan untuk mengklaim kredit. Orang suci itu terlalu khawatir, Shen Mo memang telah membunuh Raja Singa Kuning. Landon Sen terlalu malas untuk menjelaskan terlalu banyak, jadi dia mengeluarkan tas kain dari pinggangnya dan melemparkannya ke Ning Xiaoyao. Melihat tas kain terbang, Ning Xiaoyao tanpa sadar mengambilnya, dan menyadari bahwa memang ada sesuatu yang gemuk di dalam. Ning Xiaoyao melirik Landon Sen dengan ekspresi terkejut. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka tas kain dan menjatuhkannya ke tanah, kepala singa berdarah keluar dari mulut tas kain. Ya. Xia Saner di samping melompat seperti burung ketakutan. Ning Xiaoyao menatap kepala singa dengan matanya yang indah, dan yakin bahwa itu memang kepala Yellow Lion King. Dia segera terkejut, matanya yang dingin dengan cepat menoleh ke Landon Sen, wajahnya yang cantik tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut, ini. Binatang ini benar-benar nyata. Apakah kamu membunuhnya? Tentu saja saya membunuhnya, kalau tidak, bagaimana mungkin Sen lari ke suatu tempat sejauh Wulin tanpa alasan, kata Landon Sen dengan acuh tak acuh. Setan kecil Ning benar-benar terkejut, dan Landon Sen di depannya jelas hanya memiliki basis kultivasi awal setengah abadi. Bagaimana dia bisa membunuh budidaya setan yang kuat seperti Raja Huangshi? Itu di luar akal sehat. Xia Saner juga cukup terkejut, tetapi bagaimanapun dia telah melihat kekuatan sejati Landon Sen, dia tidak begitu terkejut. Katakan sejujurnya, kamu benar-benar membunuh Raja Singa Kuning. Ning Xiaoyao masih tidak percaya. Orang suci, percaya atau tidak? Singkatnya, saya telah mengambil tingkat pertama Yellow Lion King, dan saya telah menyelesaikan tugas. Haruskah orang suci itu memberi saya poin kontribusi seni bela diri? Landon Sen menjadi sedikit tidak sabar. Ning Xiaoyao tidak memiliki ekspresi di wajahnya, membalikkan tangannya untuk menawarkan kipas lipat putih, menyebar kipas lipat antara lampu listrik dan batu api, dan membantingnya ke arah Landon Sen. Saya melihat kipas lipat putih memancarkan cahaya dingin yang pahit, dan naga es sepanjang 1000 meter terbang keluar dari kipas lipat, terbakar dengan api dingin biru, dan nafasnya mengerikan. Mengaum. Naga es membuka giginya dan menari cakarnya, dan bergegas menuju Landon Sen seperti kilat. Di mana naga es lewat, udara dan daratan langsung mengembun menjadi es, dan udara dingin yang menakjubkan itu mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat, membuatnya menyeramkan. Pukulan tidak siap Ning Xiaoyao mengejutkan Landon Sen, dan pihak lain juga membuat tangan yang kejam. Landon Sen bisa merasakan bahwa kipas lipat yang didesak Ning Xiaoyao harus menjadi senjata abadi kelas menengah, dengan kekuatan luar biasa. Formasi pedang Sun murni Tiangang. Landon Sen tergesa-gesa dan hanya bisa menggunakan gerakan pamungkas pedang. Potongan-potongan besar cahaya bayangan pedang bergegas keluar dari depannya, berubah menjadi 9 putaran matahari terik perak, dan bergegas menuju naga es satu demi satu. Bum bum bum. 9 putaran matahari terik perak menghantam naga es dengan kepala dan wajah, dunia berubah warna dalam sekejap, dan ledakan memekakkan telinga terdengar melalui langit. Saluran besar cahaya dingin dan cahaya perak saling terkait satu sama lain, dan angin kencang dan puing-puing es menyapu. Tanah, gunung, batu, hutan semuanya dipengaruhi oleh puing-puing es yang tajam, pohon dan bunga berubah menjadi residu, dan tanah membeku. Xia Saner memucat, membuka penghalang pertahanan, dan berkata dengan lembut, kakak senior Yao Yao, tenang, jangan bertindak. Suara ledakan berlanjut untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan-lahan surut. Ada kekacauan di sekitar. Pria ini agak menarik. Ning Xiaoyao melirik Landon Sen yang aman dan sehat, dan berkata dalam hatinya. Landon Sen tidak tahu, jadi wajahnya gelap seperti dasar pot, dan kemarahan naik dari lubuk hatinya. Dia mengertakkan giginya dan berkata, gadis suci, kamu tidak ingin memenuhi janjimu. Mengapa kamu harus begitu kejam kepada murid baru Sen? Tidakkah menurut Anda cara itu terlalu hina? Wajah cantik Ning Xiaoyao menegang, dan dia menegur, astaga, Santo ini hanya mencoba keahlianmu. Apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu tidak ingin mendapatkan poin kontribusi sekte dari gadis ini? Landon Sen tertegun sejenak, dan kemudian dia berubah 180 derajat dalam perilakunya. Dia tersenyum dan berkata, ternyata itu godaan, kata orang suci sebelumnya. Sen memiliki kesalahpahaman barusan, jadi Sen hanya punya kesalahpahaman sekarang, jadi tolong tahan dengan saya.
Xia Saner menghela nafas lega, dia hampir berpikir Ning Xiaoyao akan memiliki beberapa konflik dengan Landen Sen. Berani melukaiku lain kali, ratu ini harus membuatmu terlihat baik-baik saja. Oke, karena misinya telah selesai, mari kita kembali ke seni bela diri, dan dengan jujur melaporkan rincian ulin ini kepada Santo ini di jalan. Ning Xiaoyao mendengus dingin, meskipun dia sangat mengagumi kekuatan Landen Sen, dia tidak menunjukkan wajah yang baik kepada pria itu. Ini baik. Landen Sen hormat di permukaan, dan merasa sedikit jijik dengan postur superior Ning Xiaoyao di dalam hatinya. Namun, Landen Sen masih mempertahankan rasa hormat yang diperlukan karena pihak lain entah bagaimana adalah orang suci dari sekte kuno. Teman Sendao, kita akan menjadi saudara dan saudari yang sama di masa depan. Saner akan meminta Anda untuk menasihati saya lebih banyak. Xia Saner tersipu dan membungkuk kepada Landen Sen. Landen Sen hendak berbicara, tetapi disela oleh Ning Xiaoyao, saudara dan saudari seperti apa? Saner, jangan membuat kesalahan, Landen Sen lebih lambat dari yang Anda mulai, ia harus memanggil Anda kakak perempuan senior. Apa? Xia Saner terkejut, memikirkannya dengan hati-hati, seolah-olah itu masalahnya. Dia mulai terlambat, dan dalam seni bela diri dia selalu memanggil senior dan saudara perempuan lain, dan dia terbiasa berteriak. Ketika Ning Xiaoyao berkata demikian, Xia Saner bereaksi, dan Landen Sen memang harus memanggil kakak perempuan seniornya. Ini. Xia Saner diam-diam mengamati Landen Sen, tidak tahu harus berbuat apa. Dia takut jika dia dipanggil saudara muda Landen Sen, bagaimanapun, Landen Sen tidak akan bahagia, dia terlihat sangat kecil. Landen Sen juga sedikit tidak nyaman, tetapi masih secara terbuka tersenyum kepada Xia Saner, Sister Xia, saya akan meminta saran lebih banyak di masa depan. Mari kita memberi saran bersama. Wajah Xia Saner memerah, dan dia menganggukkan kepalanya lagi dan lagi, masih sedikit bersemangat di hatinya, dia tidak berharap bahwa dia akan memiliki junior. Oke, tidak perlu tinggal di sini, ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, Ning Xiaoyao merilis layang-layang terbang berbentuk kayu, melompat dan melompat. Landen Sen dan Xia Saner juga mengambil layang-layang terbang. Ning Xiaoyao menempatkan batu roh peri kelas rendah ke dalam alur di punggung Fei Yuan, dan Fei Yuan bangkit dari tanah dan terbang ke arah barat puncak Qianqiu dengan kecepatan tinggi. Ling Feng Flying Kite, Ning Xiaoyao adalah senjata peri terbang kelas rendah. Kecepatan melarikan dirinya sebanding dengan seorang biksu puncak setengah abadi dan sangat praktis. Hanya saja benda ini perlu mengkonsumsi batu roh peri kelas rendah sebagai energi, dan itu tidak bisa dikonsumsi hanya dengan setengah peri. Sepanjang jalan, Landen Sen melaporkan situasi desa Singa Med kepada Ning Xiaoyao. Dia sengaja menyembunyikan informasi tentang batu hitam dan harta rahasia Huang Fengling, dan hanya mengatakan bahwa dia seorang diri mengemudi ke desa singa liar dan memenggal kepala Raja Singa Kuning. Ning Xiaoyao tidak menunjukkan tanda-tanda di permukaan, tetapi masih merasa sangat frustrasi di hatinya. Bab 3069, Praktis Plan. Terakhir kali dia juga jatuh ke desa singa gila sendirian, dan hampir menderita. Landen Sen berada dalam situasi yang sama dengan dirinya sendiri, tetapi mampu mengatasi musuh, yang hanya menunjukkan bahwa kekuatan lawan harus lebih baik daripada dirinya sendiri. Ning Xiaoyao tidak percaya bahwa Landen Sen bisa menjadi sangat baik di masa-masa awal setengah abadi, tetapi melalui tes tadi, Ning Xiaoyao menemukan bahwa dia salah. Hanya dengan mengandalkan kemampuan pihak lain untuk menampilkan teknik peribumi yang kuat dalam waktu yang sangat singkat, dapat dinilai bahwa kekuatan Landen Sen jelas tidak kurang dari miliknya. Ning Xiaoyao tidak meremehkan kekuatan Landen Sen di dalam hatinya. Dia sudah nomor 1 dalam daftar peringkat teratas. Landen Sen, ini adalah kesempatanmu untuk belajar dari penatua Hejian, dan sekte itu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tinggal di pintu artefak kuno akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Ning Xiaoyao mengatakan kata yang menarik hati orang. Iya. Landen Sen menggenggam kepalan tangannya dengan sungguh-sungguh. Setelah mengobrol sebentar, Landen Sen menemukan bahwa Ning Xiaoyao bukan orang yang tidak masuk akal, sebaliknya, wanita ini sangat masuk akal, dan Landen Sen tidak benci berurusan dengan orang-orang seperti itu. Adapun Xia Saner, dia tidak mengatakan beberapa patah kata untuk dirinya sendiri di sepanjang jalan. Dia sangat takut pada kehidupan, dan selalu merasa sedikit canggung untuk berbicara dengan lawan jenis. Saudari senior Lao Xia akan membebaskan saya kali ini, kalau tidak, saya mungkin akan mengalami beberapa konflik dengan Santa itu. Landen Sen tersenyum dan berterima kasih pada Xia Saner, dan berkata dengan ramah. Xia Saner memerah dan melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, aku. Aku tidak banyak membantu. Terima kasih Junior Brother karena telah menyelesaikan bandit di Guangxizai, dan itu dapat dianggap sebagai penenangan bencana. Landen Sen tersenyum dan berkata, Suster Senior Xia tidak masuk akal. Omong-omong, Sister menggunakan teknik pedang terakhir kali, jadi lain kali Sister saya ingin meminta nasihat. Oke. Aku biasanya dalam seni bela diri.
Jika Junior Brother ingin datang kepadaku, cukup gunakan transmisi suara untuk memberitahu Anda terlebih dahulu. Selama itu adalah keterampilan magis suster senior, saya dapat mengajari Anda. Xia Saner menjawab dengan suara rendah, matanya menunduk, dan dia tampak sedikit malu. Sebaliknya, Landon Sen tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Dia hanya mengatakan ucapan sopan secara acak, dan dia tidak berharap Xia Saner menjadi sangat serius. Ning Xiaoyao menggosok kepalanya dan menggelengkan kepalanya, Saner, kamu tidak memiliki martabat menjadi kakak perempuan senior. Jangan bertingkah di wajah orang lain di masa depan. Karena kamu adalah kakak perempuan Landon Sen, jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, suruh saja dia melakukannya. Itu dia. Ah, bagaimana bisa Saner melakukan itu? Xia Saner menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, berpikir bahwa dia akhirnya memiliki adik laki-laki, dia pasti dibujuk. Mereka bertiga mengobrol tanpa kata. Landon Sen akhirnya mengerti sifat Xia Saner. Adik perempuan senior, ini biasanya sangat pemalu. Kadang-kadang telinganya menjadi merah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan suaranya lembut, seolah-olah dia tidak memiliki sedikit amarah. Dengan karakter Xia Saner, Landon Sen malu untuk berbicara dengannya, takut menakut-nakuti gadis itu. Adik senior kecil ini terlalu baik hatinya dan tidak cocok dengan kejahatan yang ada di mana-mana di dunia kultivasi Sen Sen tidak bisa tidak khawatir tentang masa depannya. Xia Saner terlalu polos, aku takut orang lain akan menjualnya, dia akan membantu orang lain menghitung uang. Setelah mengobrol sebentar, Landon Sen secara tidak sengaja mengetahui bahwa Lu Peng adalah tunangan Xia Saner, dan suasana hatinya yang baik tiba-tiba menghilang, dan dia diam-diam menghela nafas bahwa itu benar-benar bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Lu Peng pasti telah melewati 8 masa kehidupan yang penuh sial dan keberuntungan untuk memiliki tunangan yang baik hati dan lembut seperti Xia Saner. Landon Sen tidak berarti apa-apa antara pria dan wanita untuk Xia Saner, dia hanya merasa tidak berharga untuknya. Dia tidak mengatakan kata-kata tambahan. Lu Peng adalah bom waktu, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, tidak ada yang akan terjadi. 8 hari kemudian, mereka bertiga kembali ke gerbang alat kuno. Landon Sen mengikuti Ning Xiaoyao ke aula penegakan hukum untuk menerima poin kontribusi seni bela diri, dan Xia Saner pergi bersamanya. Xia Saner menyumbangkan 1000 poin kontribusi seni bela diri dari tugas hipoteknya kepada Landon Sen sebagai hadiah tugas. Poin kontribusi seni bela diri dari Gukimen dikeluarkan dalam bentuk piring batu giok. Pelat batu giok diukir dengan 4 font emas-emas kontribusi marsial. 1 titik kontribusi seni bela diri adalah kartu giok, dan Landon Sen mendapat 1000 kartu sekaligus. Kartu giok. Medali batu giok ini dapat ditukar dengan berbagai hal di aula urusan internal, dan dapat dianggap sebagai kekayaan unik para biksu dari barang kuno. Setelah berhasil mendapatkan poin kontribusi seni bela diri, Landon Sen mengucapkan selamat tinggal kepada Ning Xiaoyao dan Xia Saner. Sebelum pergi, Xiaoyao Ning memberitahu Landon Sen, poin kontribusi yang diperoleh kali ini cukup bagi Anda untuk menukar sejumlah besar batu roh abadi kelas rendah. Masih ada banyak ruang untuk perbaikan dalam kultivasi Anda. Lebih baik tidak mengambil risiko pribadi lagi. Percobaan berburu akan segera datang. Jika Anda tertarik, Anda dapat mempersiapkan diri dengan baik. Ini juga dapat dianggap sebagai kemenangan kejayaan bagi sekolah. Itulah yang saya maksud, terima kasih atas bimbingan Anda. Landon Sen mengepalkan tangan ke arah Ning Xiaoyao, dan kasih sayangnya pada wanita ini sangat meningkat. Mereka yang benar-benar dapat menganggap diri mereka layak menjadi teman. Saudara senior. Selamat tinggal, jika Anda membutuhkan bantuan dari kakak perempuan senior, Anda bisa datang kepada saya, Xia Saner berkata dengan lembut dan mengucapkan selamat tinggal kepada Landon Sen. Terima kasih, Suster Xia. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ning Xiaoyao dan Xia Saner, Landon Sen pergi ke aula urusan internal sendirian. Aula urusan internal bertanggung jawab atas banyak hal sepele dalam seni bela diri, termasuk bisnis menggunakan nilai kontribusi seni bela diri untuk bertukar harta. Landon Sen bertukar 1000 poin kontribusi seni bela diri untuk 1000 batu roh peri kelas rendah. Dia tidak sengaja menemukan bahwa aula urusan internal baru-baru ini meluncurkan sebuah acara untuk bertukar poin kontribusi sekte dengan artefak peri. Sepotong artefak peri tingkat rendah dapat ditukar dengan 100 poin kontribusi seni bela diri, dan artefak peri kelas menengah dapat ditukar dengan 1000 poin kontribusi seni bela diri, yang sangat hemat biaya. Landon Sen membunuh Raja Singa Kuning sebelumnya dan mendapatkan 3 artefak abadi kelas rendah, hanya karena dia tidak membutuhkannya, dia hanya bertukar 300 poin kontribusi sekte dan 300 batu roh abadi lainnya. Adapun artefak abadi kelas menengah, Landon Sen ingin menyimpannya untuk penggunaannya sendiri, tetapi tidak hanya menukarnya. Landon Sen berkeliaran di sekitar aula urusan dalam dengan penuh minat, ingin menyaksikan artefak peri kelas tinggi dengan matanya sendiri, dan melihat apakah ada kesempatan untuk bertukar poin kontribusi seni bela diri dengan artefak peri kelas atas di masa depan. Sayangnya, apa yang dia pikir terlalu sederhana, artefak abadi bermutu tinggi sangat langka di dunia abadi sejati.
Dalam hal nilai, saya khawatir itu 100 dan 1000 kali lebih tinggi dari artefak abadi kelas menengah, dan tidak ada artefak abadi bermutu tinggi di aula urusan internal. 1.300 batu roh peri tingkat rendah yang dipertukarkan Landen Sen, ditambah piala yang sebelumnya diperoleh dari Yellow Lion King, memberinya total 4.000 batu peri tingkat rendah, cukup untuk menghabiskan lebih dari 100 tahun. Singkatnya, tujuan Landen Sen tercapai, dan dia kembali ke Guangyun Feng Dongfu dengan gembira dan mulai memikirkan rencana pelatihannya sendiri. Untuk menghindari istana Guangtian ditemukan oleh para penatua seni bela diri, dia masih harus meninggalkan seni bela diri. Untungnya, makhluk abadi sejati memiliki rentang hidup yang panjang. Dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk meninggalkannya untuk sementara waktu, jadi itu tidak perlu diperhatikan. Sebelum meninggalkan gua, Landen Sen sengaja meninggalkan catatan tulisan tangan untuk mencegah He Jian datang untuk menyelidiki, mengatakan bahwa dia akan pergi berlatih dan memahami kekuatan magis baru, sehingga tuannya tidak akan melewatkannya, dia pasti akan kembali sebelum persidangan berburu. Bab 3070, Baolian Lamp. He Jian lebih toleran pada dirinya sendiri dan tidak boleh marah karena kejadian ini. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen meninggalkan gua dan menemukan alasan kepada murid penjaga gerbang Gukimen dan meninggalkan Gunung Changluan. Alasan mengapa dia meninggalkan sekolah adalah untuk menemukan tempat tersembunyi untuk berlatih dalam retret. Untuk saat ini, tidak ada tempat yang baik untuk pergi. Landen Sen memikirkan Gurun Longyan di mana ia telah mundur sebelumnya. Itu adalah tempat yang baik. Kebetulan kota Qianqiu memiliki susunan teleportasi di sebelah barat puncak Qianqiu, jadi lebih mudah untuk pergi ke Gurun Longyan. Landen Sen Yirong menjadi tuan muda pian-pian dan menyelinap ke kota Qianqiu. Kota Qianqiu semeriah biasanya, Landen Sen membeli beberapa barang di pasar, seperti pahat untuk menggali batu-batu hitam, dan membeli ratusan barang sekaligus. Setelah itu, Landen Sen menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi ke barat puncak Qianqiu. Setelah beberapa hari di jalan, kami tiba di Gurun Longyan. Landen Sen akrab dengan topografi Gurun Longyan, dan hanya menggunakan batu pecah yang sebelumnya ditutup di Gurun Longyan sebagai tempat retret lagi. Dia menata kembali rumah gua di Broken Rock, menggunakan Jiuying Bread untuk menutupi nafas, dan menempatkan lapisan penyembunyian di pintu masuk Broken Rock. Setelah mengambil beberapa langkah keamanan, Landen Sen tinggal di gua sederhana di Broken Rock, berjalan keluar dari kuil Guangtian, dan memasukinya. Batu hitam yang dipindahkan ke istana Guangtian masih ada di sana, berdiri tiba-tiba di tengah-tengah istana. Landen Sen sangat ingin tahu tentang batu misterius ini, dan tidak tahu harta apa yang tersembunyi di dalamnya. Awalnya, dia memutuskan untuk menghabiskan waktu menggali batu, tapi kemudian dia berpikir, terlalu banyak waktu untuk menggali batu itu sendiri. Percobaan berburu sudah dekat, jadi saya masih harus fokus pada kultivasi. Ngomong-ngomong, batu besar ini sudah didapatkan oleh diriku sendiri, dan aku tidak akan lari jika aku menaruhnya di istana Guangtian. Aku tidak sabar. Lebih baik menunggu penggalian setelah retretku selesai. Landen Sen tidak terburu-buru untuk menggali batu hitam, tetapi siap untuk berlatih dulu, setidaknya melelahkan batu roh peri kelas bawah di cincin penyimpanan. Menyesuaikan kondisinya ke tingkat terbaik, Landen Sen menumpuk 4.000 batu roh peri kelas rendah di cincin penyimpanan di depannya, dan pita emas besar itu menyilaukan. Landen Sen mengambil 2 batu roh abadi kelas rendah sesuka hati, mulai menyerap energi spiritual yang kacau di dalamnya, memadatkan dan memurnikannya, dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Bagi Landen Sen pada tahap saat ini, tidak sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Hukum langit dan bumi yang ia pahami jauh lebih baik daripada Bansian biasa, setidaknya tidak ada hambatan di setengah sian akhir. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menyingkat kekuatan spiritual kacau sendiri untuk membuatnya lebih murni dan lebih mudah untuk berasimilasi dengan tubuh fisik. Tidak sulit untuk menyingkat kekacauan kekuatan spiritual, tetapi butuh banyak waktu. Untungnya, Landen Sen adalah fisik tubuh abadi roh darah, dan kecepatan mengkondisikan kekuatan spiritual jauh lebih cepat daripada para beku normal, dan dengan bantuan Guang Tiangong, itu dapat digambarkan sebagai kemajuan yang cepat. Hari demi hari, tahun demi tahun, Landen Sen telah mundur di istana Guangtian, tanpa kelonggaran, dan tingkat kultivasinya terus meningkat sedikit demi sedikit. Setiap kali setelah mengkonsumsi batu roh abadi kelas bawah di tangannya, Landen Sen mengambil beberapa potong dari tumpukan batu roh abadi di depannya dan terus menggunakannya. Tanpa sadar, 160 tahun telah berlalu. Landen Sen hampir mengosongkan semua batu roh peri tingkat rendah, membuat basis budidaya berhasil mencapai puncak tahap awal semi-abadi. Hanya ada sedikit perbedaan dari periode pertengahan setengah abad. Meskipun Landen Sen tidak akan memiliki hambatan dalam kultivasinya untuk saat ini, perbedaan garis pertama antara puncak setengah abadi awal dan setengah abadi tidak begitu mudah untuk diatasi. Itu perlu mengakumulasi dan menekan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau di tubuhnya dan meledak dalam satu napas. Untuk membuat basis budidaya mencakup jangka menengah, Landen Sen hanya melupakannya, butuh sekitar 2.000 batu roh peri tingkat rendah dan 100 tahun untuk melakukan ini.
160 tahun telah berlalu di Istana Guangtian, dan 16 tahun telah berlalu di luar. Hanya ada 2 tahun tersisa sebelum persidangan berburu, dan Landen Sen tidak punya waktu tambahan. Selain itu, batu roh peri kelas rendahnya juga habis, dan itu tidak mudah untuk mendapatkan begitu banyak batu roh peri dalam beberapa saat. Landen Sen harus sementara mengesampingkan kultivasinya dan mengalihkan pandangannya ke batu hitam yang berdiri di Istana Guangtian. Semua orang dapat mencari di Weixinggong Zhongyu, Huayu Xianyu, ada banyak spoiler di dalamnya. Di Istana Guangtian, ia masih memiliki 20 tahun, cukup untuk menggali batu hitam ini. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Landen Sen mengeluarkan pahat dari cincin penyimpanan dan mulai mengalahkan batu hitam. Ding ding ding. Suara pahat yang mengenai batu itu tidak ada habisnya, dan Landen Sen gigih menggali batu terlepas dari siang dan malam. Dengan cara ini, dia menggali selama 2 tahun penuh, akhirnya menggali melalui batu hitam. Harta karun misterius yang tersembunyi di batu juga muncul di depan Landen Sen. Saya melihat bahwa lampu lotus putih disegel di dalam batu hitam ini. Landen Sen dengan hati-hati mengeluarkan lampu teratai putih yang tersegel di batu, memegangnya di tangannya, dan melihatnya sebentar. Lampu itu tingginya sekitar 9 inci, dan seluruh tubuhnya berwarna putih dan tanpa cacat, seperti es dan salju. Itu berbentuk seperti teratai putih mekar penuh, dan jantung teratai adalah sumbu, melepaskan cahaya putih cemerlang, memancarkan napas kekudusan yang tak terkatakan. Apa ini? Landen Sen secara naluriah merasa bahwa harta ini luar biasa, dan mau tak mau terkejut secara diam-diam. Meskipun lampu teratai ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual, nafas yang dikeluarkannya membuat orang merasa sangat mulia dan suci, seolah-olah itu dapat memurnikan jiwa dan membersihkan kotoran dunia, sulit untuk menggambarkan mulia dan suci ini. Lampu lotus seperti lotus putih. Tunggu, sepertinya aku pernah melihat deskripsi ini di suatu tempat. Landen Sen berbicara sendiri sebentar, tiba-tiba matanya menyala. Ketika dia pertama kali memasuki bidang abadi nyata, dia membunuh 2,5 abadi dan memperoleh slip giok kuno yang disebut kronik kuno, yang menyatakan bahwa ada 4 lampu besar di dunia abadi. Salah satu lampu spiritual yang dijelaskan dalam buku ini sangat mirip dengan lampu lotus putih di tangan Landen Sen. Suire Chronicles, Landen Sen masih disimpan di cincin penyimpanan, dia dengan cepat mengeluarkan slip giok dari buku kuno, dan berbalik ke halaman yang memperkenalkan 4 lampu spiritual. 4 lampu spiritual dimulai pada era, setan datang ke dunia, dan kekacauan kaisar. 4 lampu itu adalah lentera istana 8 pemandangan, lentera berkaca, lentera Cui Guangliangyi, dan lentera Baolian. Keempat lampu itu semua harta surgawi. Lentera Baolian tingginya 9 inci, bentuknya seperti lotus putih, dan itu sama kudusnya dengan es dan salju. Harta berharga ini awalnya dimiliki oleh klan Nua. Itu ditinggalkan dan berganti pemilik berkali-kali. Keberadaannya tidak diketahui. Kemampuan lampion Baolian tidak diketahui, dan dikabarkan mengejutkan. Surga dan bumi, kekuatan membalikkan alam semesta. Petik 2. Setelah Landen Sen diam-diam membaca pengantar tentang 4 lentera besar dan lentera Baolian, dia hanya bisa terdiam. Lentera teratai putih di tangan saya persis sama dengan lentera Baol yang dijelaskan dalam The Ancient Chronicles. Bukankah itu lentera Baolian? Hehe, bagaimana mungkin 4 lampu spiritual besar muncul di sini dari udara tipis? Sebagian besar dari ini adalah imitasi dari lampu spiritual. Landen Sen menertawakan dirinya sendiri dan menghela nafas bahwa pikirannya bodoh. Legenda mengatakan bahwa lentera Baolian adalah harta pribadi istri Kaisar Fuxi, Nua. Bagaimana itu bisa dengan mudah diperoleh oleh seorang biarawan? Lampu lotus putih di tangan saya adalah replika dari lampu Baolian. Jika itu benar-benar tiruan dari Four Great Lamp, itu akan cukup kuat. Saya tidak tahu berapa tingkat harta karun itu. Landen Sen bersemangat. Dia mengeluarkan pisau tajam dari cincin penyimpanan, memotong ujung jarinya, dan berbalik ke arah lotus putih. Darah menetes ke sumbu lampu, dan aku ingin mencoba jika aku bisa mengenali Tuhan dengan meneteskan darah.